Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nisa Nuriska Hidayat bersama rekan saya Adelia Rosma Nurul Asifa. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab perkembangan sosio-emosional, gender, dan perkembangan moral. Yang pertama, eksplorasi gender. Gender adalah dimensi psikologis dan sosiokultural yang dimiliki karena seseorang adalah lelaki atau perempuan. Identitas gender adalah perasaan menjadi laki-laki atau perempuan yang biasanya dicapai ketika anak berusia 3 tahun. Peran gender adalah sebuah set ekspektasi yang menggambarkan bagaimana pria atau wanita seharusnya berpikir, bertindak, atau merasa. Hal-hal yang mempengaruhi gender ada 3. Yang pertama, pengaruh biologis, yang kedua, pengaruh sosial, dan yang ketiga, pengaruh kognitif. Yang pertama, pengaruh biologis, hormon dan faktor keturunan. Pada tahun 1920-an, peneliti dapat meyakini adanya kromosom yang mengatur jenis kelamin pada manusia. Biasanya disebut kromosom X dan Y. Kromosom mengandung materi genetis yang menentukan jenis kelamin kita. Manusia normal memiliki 46 kromosom yang tersusun berpasangan. Pasangan yang ke-23 dapat terdiri dari 2 kromosom X yang akan menghasilkan jenis kelamin perempuan, atau bisa terdiri dari X dan Y yang akan menghasilkan laki-laki. Testosteron adalah androgen, salah satu dari 2 kelas hormon yang paling mempengaruhi gender. Kelas yang lainnya adalah estrogen. Kedua hormon estrogen dan androgen ada pada laki-laki dan perempuan. Hormon estrogen diproduksi terutama oleh ovarium dan fungsi utamanya untuk perkembangan fisik jenis kelamin perempuan. Hormon androgen seperti testosteron untuk merangsang pertumbuhan fisik jenis kelamin laki-laki. Yang kedua, pengaruh sosial. Adanya perbedaan peran dan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki status dan kekuatan yang lebih rendah dari laki-laki dan kontrol sumber daya yang sedikit. Perempuan lebih banyak melakukan kerja domestik dibanding laki-laki. Jadi, dari sudut pandang pengaruh sosial, adanya hierarki gender dan pembagian jenis kelamin pekerja adalah penyebab penting terjadinya perilaku yang berbeda antara jenis kelamin. Yang ketiga, pengaruh kognitif. Interaksi antara anak dan lingkungan sosial adalah kunci utama dari perkembangan gender dalam pandangan ini. 2 teori kognitif, perkembangan kognitif, dan teori skema gender menekankan bahwa individu secara aktif mengkonstruk dunia gender mereka. 1. Teori perkembangan kognitif gender menyatakan bahwa pembagian gender anak terjadi setelah anak berpikir bahwa dirinya laki-laki atau perempuan. Setelah mereka secara konsisten menyadari bahwa dirinya laki-laki atau perempuan, anak memilih aktivitas, objek, dan sikap yang konsisten dengan label ini. Yang kedua, teori skema gender menyatakan bahwa pembagian gender muncul ketika anak secara bertahap mengembangkan skema gender tentang apa yang secara gender sesuai dan tidak sesuai dengan kebudayaan mereka. Selanjutnya, stereotip gender. Stereotip gender adalah kategori luas yang mencerminkan kesan umum dan kepercayaan kita mengenai perilaku apa yang sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan dan perkembangan stereotip gender. Stereotip gender terus berubah pada masa kanak-kanak madya, akhir, dan masa remaja. Ketika anak masuk ke sekolah dasar, mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai aktivitas mana yang memiliki kaitan dengan laki-laki dan perempuan. Sampai usia 7 dan 8 tahun, stereotip gender bersifat ekstensif karena anak belum mengenali perbedaan individual dalam maskulinitas dan femininitas. Pada usia 5 tahun, anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki stereotip bahwa anak laki-laki lebih negatif atau kasar dan anak perempuan lebih positif atau ramah.
Persamaan dan perbedaan gender. Yang pertama, persamaan dan perbedaan fisik. Estrogen menguatkan sistem kekebalan tubuh, sebagai contoh membuat perempuan lebih tahan terhadap infeksi. Hormon perempuan juga mendorong liver untuk memproduksi lebih banyak kolesterol baik yang menyebabkan pembuluh darah perempuan lebih elastis dibanding laki-laki. Hormon laki-laki mendorong pertumbuhan tulang yang panjang, sedangkan hormon perempuan menghentikan pertumbuhan ini ketika masa puber. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan sosio-emosional. 5 area perkembangan sosio-emosional yang sudah diteliti mengenai gender adalah hubungan interpersonal, agresi, emosi, perilaku prososial, dan prestasi. Hubungan interpersonal ada dua. Yang pertama, rapport talk, yaitu bahasa percakapan serta cara membangun dan menegosiasikan hubungan dan relasi. Anak perempuan lebih menyenangi percakapan dan pembicaraan yang berorientasi dibanding laki-laki. Yang kedua, report talk, yaitu pembicaraan yang memberikan informasi. Contoh, berbicara di depan umum, laki cenderung mengambil peran dalam report talk dengan melakukan penampilan verbal seperti bercerita, mengeluarkan lelucon. Agresi. Salah satu perbedaan gender yang paling konsisten adalah bahwa anak laki-laki lebih agresif secara fisik dibandingkan perempuan. Perbedaan agresi fisik ini terlihat jelas ketika anak diprovokasi, baik secara faktor biologis maupun lingkungan. Faktor biologis seperti keturunan dan hormon. Faktor lingkungan adanya ekspektasi kultural, model dari orang dewasa dan teman sebaya. Emosi. Semenjak awal SD, anak laki-laki akan lebih menyembunyikan emosi negatif yang dirasakannya, misalnya kesedihan, sedangkan anak perempuan lebih tidak mungkin untuk mengekspresikan emosi yang bisa menyakiti orang lain, misalnya kekecewaan. Perilaku prososial. Perempuan memandang diri mereka lebih prososial, lebih empati, dan mereka juga lebih banyak terlibat dalam perilaku prososial dibanding laki-laki. Perbedaan gender terbesar terjadi pada perilaku ramah dan memperhatikan orang lain, sedangkan perbedaan terkecil pada perilaku berbagi. Prestasi. Meskipun perempuan sudah membuat kemajuan pesat di berbagai bidang, mereka masih kurang memiliki perwakilan di bidang teknologi, matematika, dan sains. Meskipun begitu, beberapa pengukuran perilaku yang berhubungan dengan prestasi tidak menunjukkan adanya perbedaan gender. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan menunjukkan persistensi tugas yang sama kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi peran gender. Apakah klasifikasi gender itu? Pada masa 1970-an, ketika laki-laki dan perempuan sama-sama merasa tidak puas terhadap beban yang ditimbulkan dari stereotip ini, diusulkanlah alternatif terhadap maskulinitas dan femininitas. Pemikiran ini mendorong berkembangnya konsep androgini, adanya karakteristik maskulin dan feminim dalam satu individu secara bersamaan. Anak laki-laki yang androgin bisa saja asertif atau maskulin, dan juga mengasuh atau feminim. Anak perempuan androgin bisa saja memiliki kekuatan atau maskulin dan sensitif terhadap perasaan orang lain atau feminim. Androgini dan pendidikan. Secara umum akan lebih mudah untuk mengajarkan androgini secara anak perempuan dibanding laki-laki, dan akan lebih mudah mengajarkannya sebelum SMP. Sebagai contoh, dalam penelitian kurikulum gender dimasukkan selama 1 tahun untuk anak TK, kelas 5, dan 3 SMP. Yang termasuk program ini adalah buku, materi diskusi, dan kegiatan dalam kelas yang cenderung androgin. Maskulinitas pada masa kanak-kanak dan remaja. Kekhawatiran terhadap anak laki-laki yang mengadopsi peran maskulin yang sangat kuat pada masa remaja, karena hal ini biasanya diasosiasikan dengan masalah perilaku. Perilaku yang mendefinisikan maskulinitas tradisional di banyak kebudayaan barat menyertakan perilaku yang tidak mendapatkan persetujuan sosial, tapi berfungsi memvalidasi maskulinitas anak laki-laki. Jadi, dalam kebudayaan remaja laki-laki, mereka akan dianggap lebih maskulin jika melakukan hubungan seksual sebelum menikah, meminum alkohol, menggunakan narkoba, atau terlibat dalam kenakalan remaja.
Transendensi peran gender. Transendensi peran gender memandang bahwa kompetensi individual harus dikonseptualisasikan dengan dasar personal alih-alih dengan dasar maskulinitas, femininitas, atau androgini. Menurut Flex 1983, karena itu, kita harus memandang diri kita sebagai manusia, bukan sebagai maskulin, feminim, atau androgin. Menurut kritik ini, orang tua harus mengasuh anaknya untuk menjadi anak laki-laki atau anak perempuan yang kompeten. Gender dalam konteks. Untuk melihat pentingnya memperhatikan konteks dalam gender, kita bahas tentang perilaku emosi. Perempuan emosional, laki-laki tidak. Ini adalah master dari stereotip tentang emosi. Laki-laki akan lebih mungkin menunjukkan kemarahan pada orang asing ketika mereka merasa ditantang. Perbedaan emosi juga sering ditemukan dalam konteks yang melibatkan peran dan hubungan sosial. Sebagai contoh, perempuan lebih mungkin untuk mendiskusikan emosi dalam bentuk sosial, dan mereka lebih mungkin untuk mengekspresikan ketakutan dan kesedihan. Yang keempat adalah perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenal benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia tidak terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi intrapersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Yang pertama ada domain-domain perkembangan moral. Yang kesatu, penalaran moral. Menurut teori Kohlberg, cara berpikir tentang moral berkembang dalam tahap yang bersifat universal. Kohlberg sampai pada pandangan ini selama 20 tahun menggunakan wawancara unik terhadap anak. Ada 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu penalaran prakonvensional. Baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment. Ada 6 tahap. Tahap pertama yaitu molaritas heteronom. Pada tahap ini biasanya terkait dengan punishment. Sebagai contoh, anak berpikir bahwa mereka harus patuh karena mereka takut hukuman terhadap perilaku membangkang. Tahap kedua yaitu individualisme, tujuan instrumental, dan pertukaran. Pada tahap ini, penalaran individu yang memikirkan kepentingan diri sendiri adalah hal yang benar, dan hal yang ini juga berlaku kepada orang lain. Tingkat kedua yaitu penalaran konvensional. Pada tingkat ini, individu mematuhi standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua, hukum, dan masyarakat. Tahap ketiga, ekspektasi interpersonal mutual, hubungan dengan orang lain, dan konformitas interpersonal. Pada tahap ini, individu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Tahap keempat, molaritas sistem sosial. Tahap ini, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Pada tingkat ketiga yaitu penalaran pasca konvensional. Pada tingkat ini, molaritas adalah sesuatu yang penuh terinternalis dan tidak didasari oleh standar orang lain. Tahap kelima, kontrak atau utilitas sosial dan hak individu. Individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip adalah hal-hal yang luas daripada hukum. Yang terakhir yaitu tahap keenam. Individu telah mengembangkan penilaian moral yang didasari oleh hak asasi manusia yang universal. Ketika dihadapkan dengan dilema antara hukum dan nurani personal atau individualisme istilahnya yang menjadi pedoman. Perilaku moral. Proses dasar. Keefektifan reward dan punishment tergantung dari konsistensi dan pengaturan waktu. Keefektifan model tergantung dari karakteristik model dan juga kemampuan kognitif dari pengamat. Lebih jauh lagi,
Perilaku sangat tergantung oleh situasi. Orang belajar bahwa perilaku bisa saja diperkuat dalam sebuah situasi tertentu, tetapi tidak pada situasi yang lain, dan mereka akan berperilaku sesuai dengan hal tersebut. Karena itu, pendekatan perilaku meramalkan bahwa individu tidak akan konsisten memperlihatkan perilaku moral tertentu dalam setiap situasi. Teori kognitif sosial tentang molaritas. Teori yang memfokuskan perbedaan antara kompetensi moral individu, kemampuan untuk melakukan perilaku moral, performa moral yang biasa dilakukan saat di situasi tertentu. Perasaan moral ada 3, yaitu yang pertama, ego ideal, komponen dari superego yang memberikan reward pada anak dengan menimbulkan perasaan bangga dan nilai personal. Ketiga, ketika anak bertindak sesuai dengan standar ideal yang disetujui oleh orang tua. Yang kedua, nurani, komponen dari superego yang menghukum anak jika melakukan perilaku yang tidak setuju oleh orang tua dengan membuat anak merasa bersalah dan tidak berharga. Yang ketiga, bereaksi terhadap perasaan orang lain dengan respon emosional yang mirip dengan perasaan orang lain tersebut. Pada masa sekarang, banyak ahli yang perkembangan yang percaya bahwa baik emosi positif seperti empati, simpati, kekaguman, dan self-esteem, dan juga emosi negatif seperti marah, murka, rasa bersalah, malu yang telah berkontribusi terhadap perkembangan moral anak. Kepribadian moral ada 3, yaitu yang pertama, identitas moral, aspek kepribadian yang timbul ketika individu memiliki ide dan komitmen terhadap moral dan merupakan tema sentral dalam kehidupannya. Yang kedua, karakter moral merupakan seberapa kuat pendirian individu, persistensi, dan dalam mengatasi hambatan dan gangguan. Jika individu tidak memiliki karakter moral, mereka mungkin saja menyerah jika berada di bawah tekanan atau dalam keadaan letih, terdistrasi, dan berkecil hati, dan gagal untuk berperilaku sesuai dengan moral. Yang ketiga, yaitu teladan moral, orang yang kehidupannya patut dijadikan contoh. Mereka memiliki kepribadian moral, karakter, dan set kebijakan yang mencerminkan kesempurnaan moral dan komitmen. Yang kelima, ada konteks dalam perkembangan moral. Ada pengasuhan. Orang tua bertanggung jawab dalam menyediakan kesempatan pengambilan peran dalam konflik kognitif. Tetapi teman sebayalah yang memegang peran penting dalam perkembangan moral. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang tua dan juga teman sebaya dapat berkontribusi terhadap kematangan moral anak jika anak bisa mendapatkan pendapat dan mengecek pemahaman mereka. Disiplin dari orang tua ada 3, yaitu penarikan kasih sayang, yaitu teknik disiplin di mana orang tua menahan perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Yang kedua, ada penegasan kekuasaan, yaitu teknik disiplin di mana orang tua berusaha mengontrol anak dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga adalah induksi. Teknik disiplin di sini di mana orang tua memegang penalaran dan penjelasan dari konsekuensi perilaku anak terhadap orang lain. Sekolah, kurikulum tersembunyi, atmosfer moral tersembunyi yang menjadi karakteristik sekolah. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendekatan pendidikan moral secara langsung yang meliputi pengajaran literatur moral dasar pada pengejar untuk mencegah mereka melakukan perilaku immoral yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Yang ketiga, pendidikan moral kognitif. Pendidikan berdasarkan kepercayaan bahwa pelajaran harus belajar nilai-nilai moral, misalnya demokrasi dan keadilan, seiring dengan perkembangan penalaran moral mereka. Yang keempat, klarifikasi nilai, membantu orang lain mengklarifikasikan makna hidup dan hal-hal yang patut untuk diperjuangkan. Para pelajar didorong untuk menemukan nilai-nilai mereka sendiri dan memahami nilai yang dimiliki orang lain. Dan yang kelima, mempelajari pelayanan, bentuk pendidikan yang menekankan tanggung jawab sosial dan pelayanan terhadap masyarakat. Yang keenam, ada perilaku prososial dan antisosial. Perilaku prososial adalah peduli terhadap keadaan dan hak orang lain, perhatian dan empati terhadap orang lain, dan berbuat sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kesemua itu adalah komponen dari perilaku prososial. Altruisme, ketertarikan yang tidak egois dalam membantu orang lain. Perbuatan altruisme suka banyak dan diajarkan di aliran agama. Contohnya sikapnya seperti empati terhadap orang lain yang membutuhkan, atau adanya hubungan erat antara perilaku dan penerima. Ada juga perilaku antisosial, yaitu kebanyakan anak yang pernah melakukan perbuatan yang merusak atau merugikan bagi orang lain atau untuk dirinya. Jika perilaku ini terjadi cukup sering, psikiater mendiagnosis mereka dengan conduct disorder, atau perilaku yang tidak sesuai dengan usia dan sikap yang melanggar harapan keluarga, norma sosial, dan hak personal atau properti orang lain. Masyarakat biasanya memberikan label kenakalan remaja yang biasanya terjadi pada anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Kenakalan remaja mencakup variasi perilaku yang sangat beragam, dari perilaku yang tidak patut hingga status offenses dan tindak kriminal. Ada dua jenis pelanggaran hukum. Yang pertama, indeks offenses tindak kriminal oleh remaja maupun dewasa, mencakup perampokan, penyerangan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Yang kedua, ada status offenses tindak yang kurang serius, mencakup membolos, meminum alkohol, hubungan seks bebas, dan tidak mengontrol diri. Berikut ini merupakan cara-cara mencegah kenakalan remaja. Yang pertama, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Yang kedua, bersahabat dengan orang yang baik. Yang ketiga, orang tua harus mengawasi perilaku anak. Yang keempat, jangan salah memilih pergaulan. Dan yang kelima, hati-hati dalam menggunakan internet. Sekian yang bisa saya sampaikan bersama rekan saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.